Oke teman-teman, sekarang jam 2, jadi saya ini baru bangun. Sekarang kita berada di penyeberangan Popeye, karena tadi malam ferry sudah tidak menyeberangkan lagi, dikarenakan debit air yang semakin naik, sehingga banyak sekali kayu-kayu yang berserakan dari arah hulu, dan membuat ferry dan ponton penyeberangan ragu untuk menyeberang, sehingga kamilah kloter terakhir yang tertinggal di penyeberangan Popeye, sehingga harus tidur di penyeberangan Popeye. Jadi saya di sini bersama dengan para supir-supir truk sawit. Kami sama-sama beristirahat di penyeberangan Popeye sambil menunggu pagi tiba untuk kembali menyeberang ke Nangapino. Jadi sebelum saya mulai ke inti dari narasi pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan bahwa proyek dan perjalanan menuju ke Kemangi untuk November 2023 resmi saya batalkan. Adapun alasan dari pembatalan ini adalah karena debit air yang bisa dikatakan untuk kali ini cukup mendadak naik, sehingga membuat saya tadi hampir saja tidak bisa pulang ke Melawi. Dan saya ingin sedikit bercerita pengalaman saya yang merupakan salah satu perjalanan yang cukup kurang beruntung kali ini, dikarenakan hampir tidak bisa pulang ke Melawi. Singkat ceritanya, saya berangkat dari Nangapino pada tanggal 25. Setelah selesai kegiatan, saya langsung meluncur ke Surabaya. Jadi perjalanan dari Pino ke Surabaya itu tidak ada kendala sama sekali, berjalan dengan baik. Kemudian saya menginap 1 hari di Surabaya untuk bertemu dengan para generasi muda dari Rumpun Dayak Udanum yang rencananya akan saya dokumentasikan, yang saya akan ambil foto menggunakan baju adat asli Dayak Udanum sebagai proyek pada bulan Desember di Surabaya. Setelah itu pada tanggal 26 saya pun berniat untuk menuju ke Kemangi. Nah, di sini dia momen dimana saya sempat ragu karena beberapa dari waktu itu tukang sayur yang pergi ke arah hulu, tepatnya waktu itu dari arah Totang, mengatakan bahwa air semakin naik. Namun saya berasumsi bahwa mungkin masih terkejar lah untuk sampai ke Kemangi waktu itu tanggal 26. Saya memang sempat melewati beberapa titik banjir. Yang pertama itu sebelum Bogori, di situ tidak ada penyeberangan, sehingga saya memaksakan motor untuk lewat dan hampir-hampir saja macet. Namun untungnya masih hidup motor dan lanjutlah saya ke Bogori. Di Bogori ini ada 2 titik, tapi di situ ada penyeberangan sehingga saya tidak perlu khawatir lah kan. Dan setelah diseberangkan, saya lanjut lagi menuju ke Nale, kemudian lurus ke arah Totang, dan kalau saya hitung-hitung hampir ada 5-6 titik totalnya, hampir 7 titik banjir. Dan waktu itu semuanya masih bisa dilalui karena rata-rata di atas lutut, sehingga motor masih bisa didorong seandainya pun tidak ada rakit yang menyeberangkan. Namun sesampainya saya di Totang, tepatnya di Sungai Kacang, setelah SMP, setelah desa Totang. Nah, di situ di Sungai Kacang itu setelah saya tes, saya jalan ke dalam airnya itu hampir bahkan lewat kepala. Nah, dari situ saya berpikir untuk stay di Totang saja. Nah, di Totang pun kendalanya tidak ada sinyal, sama di Kemangi juga tidak ada sinyal.
hanya mengharapkan sinyal serabai, maka harus naik ke bukit untuk mengabarkan uh, keperluan-keperluan yang ada di apapun itu keperluan yang perlu melalui handphone. Akhirnya singkat cerita, saya menjadi berpikir, jika malam ini masih hujan, maka saya akan nekat untuk balik ke Pinoh saja karena tidak memungkinkan lah untuk pergi ke Kemangi, dan saya cancel seperti itu. Dan ternyata benar, pada saat subuhnya hujan luar biasa lebat sampai pagi, sehingga danum atau air itu naik dengan sangat cepat. Dan ada beberapa dari orang-orang yang mencoba untuk pulang, tapi apa, saya tidak bisa berasumsi apakah mereka pulang atau tidak. Dan saya pada pagi itu pun pada tanggal 27 itu memutuskan untuk pulang, nekat pulang. Akhirnya pada waktu itu setelah keluar dari desa Totang ke yang sering dikenal dengan rumah hijau atau huruf pobe hijau, nah di situ memang sering, itu pasti selalu awal banjir, dan biasanya di situ ada yang menyeberangkan, yaitu keluarga si pemilik umo atau ladang yang berada di samping jalan. Namun pada waktu itu tidak ada yang menyeberangkan, dan untungnya pada waktu itu ada seorang anak SMA, anak SMK tepatnya, yang dia melakukan perjalanan dari Meroboy dan juga stay di Totang dan nekat pulang ke Surabaya. Akhirnya waktu itu kami berdua, uh, waktu itu saya membantu dia untuk membuat rakit. Kita membuat rakit, kemudian kita menyeberangkan motor kita masing-masing ke seberang. Dan waktu itu pada saat saya datang ke desa Totang, air masih di lutut, sementara waktu kami dua menyeberang, air sudah di dada. Begitu juga dengan dua titik berikutnya yang dikabari oleh ada John Deere lewat mengabarkan, wah itu banjir, nggak bisa lewat. Kita maksa lewat dan motor dia sempat macet, motor saya juga sempat macet juga. Tapi kami memaksa lewat, waktu itu kedalaman air mungkin sekitar sepaha. Kemudian setelah itu ada dua titik yang sangat dalam, di mana hampir lewat leher ya. Waktu itu kita berpikir kalau kita mundur ke belakang itu tidak mungkin, karena uh, air di belakang juga semakin naik, sementara di depan kalau kita tidak cepat juga makin naik. Ya memang saya beruntung sekali waktu itu anak SMK tersebut, ya memang kita tahu sendiri kalau anak dari hulu urun juwoy kan memang punya skill yang luar biasa kalau dalam bertahan hidup. Nah dia yang memang sangat-sangat cekatan gitu, bejokpit dia mencari batang-batang bambu, dan memang dengan improvisasi seadanya waktu itu dia membuatkan kami dua rakit. Kemudian saya membantunya untuk mengangkat motor kami berdua ke atas rakit tersebut, dan walaupun air semakin naik, waktu itu udah hampir lewat leher, kita bisa seberangkan motor. Itu dua kali yang harus buat rakit seperti itu, sehingga memang perjalanannya sangat memakan waktu. Yang seharusnya dari Totang ke Surabaya itu bisa 1 jam atau 1 jam setengah, waktu itu memakan waktu dari jam 9 pagi sampai di Surabaya itu udah jam 3 sore. Di Begori sebelum Surabaya itu aman karena ada yang menyeberangkan kami berdua, itu dua titik, dan itu memang sudah sangat dalam sekali, bahkan yang menyeberangkan kami juga udah berenang nah dia, karena tidak sampai lagi kaki kan napak. Di beberapa dua titik sebelum itu, di titik sebelum Begori, saya mengalami kerusakan smartphone saya sehingga tidak aktif, sehingga sekarang saya tidak bisa online karena masuk ke dalam air. Begitu juga dengan salah satu dari action cam saya yang waktu itu jatuh ke dalam air sehingga rusak. Ya satu-satunya cara ya terus maju, karena memang risiko kalau melewati medan yang seperti ini, kita tidak boleh mengeluh.
Jadi mengeluh tidak ada gunanya. Yang bisa kita lakukan hanya terus dan terus mencari solusi secepatnya bagaimana bisa melewati banjir yang dengan cepat itu naik. Nah, sesampainya di Sarabai, saya memutuskan waktu itu untuk lanjut ke Nangapino karena saya merasa bahwa air itu sangat cepat naik, sementara si anak SMK tadi dia karena sekolah di Sarabai, dia stay di Sarabai dan saya lanjut. Nah, awalnya tidak ada kendala sama sekali di motor dan saya merasa karena selama saya melewati banjir tidak ada yang sampai melewati filter udara sehingga masuk ke karbu dan juga knalpot saya tutup. Asumsinya saya berharap itu tidak akan menyebabkan karbunya bermasalah. Sementara saya tahu memang motor ini selalu terkendala karbu, sehingga kalau udah karbu nggak hidup, motornya nama hidup. Dan pada kira-kira 7 atau 10 kilo sebelum penyeberangan, nah disitulah bermasalah. Motornya tidak mau hidup, tidak mau digas, sempat berapa kali mau dihidupkan, tapi kembali mati. Saya juga waktu itu sudah bingung karena hari dah mau gelap dan saya berpikir wah bakal bermalam di hutan lah kan waktu itu karena kampung jauh, antara camp dan penyeberangan itu jauh. Untungnya waktu itu ada lewat pick up orang yang jualan besi timbang kilo. Itu kebetulan dari Pino. Saya waktu itu meminta tolong untuk ikut mencari tukang bengkel supaya dibawa ke motor saya. Namun dia mengatakan ya udah ikut kami saja. Akhirnya motor dinaikkan dan ternyata memang benar di camp, di mes, di PT itu rata-rata sudah tutup bengkel. Akhirnya kita mengejar ke penyeberangan karena takut sudah tidak bisa menyeberangkan. Waktu itu sudah jam 6 sore. Nah, sesampainya di penyeberangan ternyata kita tunggu ponton itu lagi menyeberangkan. Sampai kita tunggu lagi sampai jam 7 lewat. Dia balik mengantar orang dari arah Ela menuju ke Sarabai. Dan kita kurang beruntung karena begitu dia datang ke sebelah sininya, dia mengatakan bahwa dia tidak akan menyeberangkan lagi dikarenakan pertama hari sudah malam, kemudian debit air yang begitu cepat naik dan juga banyak kayu-kayu besar dan rawan, takut ditabrak kayu. Dan itu satu-satunya pilihan ya kita menginap di penyeberangan Popeye. Saya dan supir-supir truk yang lain yang sudah mengantri pun juga tidur di sini. Semoga besok pagi, mungkin biasanya sekitar jam 8 atau jam 9 penyeberangannya kembali aktif dan kita kembali ke Nangapino. Untuk yang pertama saya tentu saja mau servis HP sehingga bisa berkomunikasi kembali. Ini untuk sementara saya berkomunikasi menggunakan handphone yang kedua, sehingga di beberapa konten saya tadi kualitas gambarnya itu kurang jelas dikarenakan sedikit ngeblur. Pagi hari yang terasa dingin menusuk kulit dan tulang tidak menurunkan semangat saya untuk mengemas barang ke dalam pick up dikarenakan penyeberangan akan dilakukan. Setelah kloter pertama, kami pun menyeberang menuju ke Ela Hilir. Sungai Melawi yang tampak naik dengan sangat cepat pada pagi hari ini membuat saya merasa bersyukur karena jika sempat saja saya telat 1 hari, maka saya tidak akan bisa pulang ke Nangapino. Dan kami pun tiba di seberang. Kemudian pick up yang mengangkut motor saya pun turun dan saya segera bergegas naik untuk melanjutkan perjalanan ke Ela dikarenakan di Popeye tidak ada bengkel yang buka di jam segini. Perjalanan tidaklah begitu lama dikarenakan jarak antara Popeye dan Ela Hilir yang tidak begitu jauh. Dan setibanya di Ela Hilir, saya dan mereka yang membantu saya untuk membawa motor pun menurunkan motor. Sungguh luar biasa besar jasa dari kedua orang ini karena saya tidak dapat
Bayangkan jikalau mereka tidak ada bertemu saya malam hari itu, maka saya akan tertinggal di tengah hutan sendirian. Dan nampak kendala utama dari motor setelah diservis, yakni busi yang nampak terbakar dan karbu yang sepertinya ada kemasukan air. Setelah dicek beberapa saat, maka motor saya kembali hidup dan kemudian saya memutuskan untuk langsung ganti oli. Setelah itu saya segera mengisi perut dikarenakan saya benar-benar sudah lapar. Setelah selesai makan, saya pun melanjutkan perjalanan ke kota Nangapino. Oke teman-teman, demikianlah pada pagi hari ini. Sekarang sudah jam setengah 3. Kita mau istirahat bareng-bareng sebentar, siapa tahu bisa tidur lagi. Oke, bye-bye.